sekolah dalam. Kita berjumpa lagi dengan Kak Febri. Sebelum mengawali kegiatan sekolah minggu hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan lagu dari Terbit Matahari. Semua siap? Semua bisa? Semua masih ingat? Yuk kita berdiri dan bernyanyi dengan semangat. 1, 2, 3. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, yuk kita sama-sama mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah melimpahkan berkat bagi kami. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami orang tua, teman, dan saudara-saudara yang kami cintai. Ya Bapa, berkatilah kami dan bantulah kami supaya kami dapat membahagiakan mereka, supaya kami hidup dalam kedamaian dan hidup rukun. Amin. Santo Paulus Miki, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Injil kita hari ini berasal dari Matius 10 ayat 37 sampai 42. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak untukku. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak untukku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini,
Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, tadi kita sudah membaca Injil. Sekarang Kak Jessica akan cerita kepada adik-adik semua. Pada suatu hari, di sebuah hutan, terdapatlah 2 sahabat. Ada ikan dan juga kepiting. Nah, suatu hari, pada saat musim kemarau, airnya surut. Kepiting bingung, gimana ya caranya menyelamatkan temannya yang ikan ini? Akhirnya, kepiting minta tolong pada bangau. Bangau, bisa tolong aku nggak? Untuk mindahin teman-temanku agar selamat. Akhirnya bangau mengiyakan. Bangau membawa satu persatu ikan yang ada di kolam itu. Sampai di tengah jalan, si bangau lapar nih. Duh, aku lapar. Gimana ya cari makanannya? Aku punya ide. Gimana kalau ikan ini aku makan aja? Kan kepiting juga nggak tahu. Nah, akhirnya ikan yang tadi dibawa bangau dimakan sama bangau. Kemudian bangau kembali lagi mengambil ikannya, dimakan lagi, kembali lagi sampai ikan di kolam itu habis. Nah, setelah itu datanglah kancil bertemu sama kepiting. Kepiting, kemana perginya semua ikanmu? Oh, itu tadi bangau membantuku untuk memindahkan ikannya ke kolam di seberang karena di sini sudah kering airnya. Loh, tadi aku lihat bangau sedang makan ikan. Mungkin ikan dari seberang, kata kepiting. Belum sampai di seberang, masih di tengah-tengah. Yuk kita lihat. Kemudian kepiting dan kancil mencari ikannya. Ternyata benar, banyak sekali ikan yang sudah dimakan sama bangau. Kepiting sangat kecewa kepada bangau. Keesokan harinya, kepiting dan kancil mau menemui bangau untuk memarahi bangau. Tapi kalian tahu apa? Bangau sedang dikejar-kejar oleh buaya. Bangau mau dimakan sama buaya. Tahu nggak apa yang dilakukan kancil dan kepiting? Mereka menolong bangau. Nah, mereka menolong bangau dari kejaran buaya dan akhirnya buayanya selamat. Kemudian kancil bertanya kepada kepiting. Kepiting, kenapa sih kamu mau menolong bangau? Kan dia sudah berbuat jahat sama kamu. Kan dia sudah memakan semua ikan-ikan kamu. Kemudian jawab kepiting, karena Tuhan sudah bersabda kepadaku, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Dengan berbuat baik kepada bangau, maka aku sudah memberikan secangkir kecil kepadanya. Dan aku sudah menjalankan perintah Tuhan. Nah, pesan dari cerita Alkitab hari ini adalah kita harus berbuat baik kepada siapa saja, termasuk orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Terima kasih adik-adik. Semoga dengan cerita tadi membuat kita semakin bersemangat dalam berbuat baik kepada sesama kita. Sampai jumpa. Halo adik-adik, kali ini Kak Jessica akan mengajak kalian untuk membuat orang-orangan dari kertas. Yuk kita buat. Pertama-tama kita siapkan pensil warna, kertas, lem, dan yang terakhir gunting. Selanjutnya kita lipat kertas menjadi 2 seperti ini, dan kita lipat lagi sekali lagi sehingga menjadi 4 bagian.
Selanjutnya kita gambar pola orang di kertasnya. Kita bentuk polanya dari kepala, leher, tangan, dan kakinya. Usahakan salah satu tangannya tidak terpotong ya, sehingga masih menempel di lipatan kertas seperti ini. Setelah jadi polanya, kita potong ya. Setelah kita potong, akan jadi 4 bagian seperti ini. Kita lem antara bagian satu dan bagian satunya, sehingga akan berjajar menjadi 4. Setelah kita lem, kita warnai orang-orangan ini menjadi beberapa warna. Kak Jessica mewarnainya menjadi seperti ini. Setelah selesai diwarnai, kita tulis aku cinta kepada sesama. Jadinya akan seperti ini, aku cinta kepada sesama. Bisa memberikan tali atau solasi di kanan dan kirinya. Kak Jessica akan memberikan solasi untuk nantinya ditempel di dinding atau di kaca dalam kamar Kak Jessica. Kak Jessica akan tempel di kanan dan kirinya menggunakan solasi. Kalian bisa menggunakan tali untuk diikatkan di dinding atau di tempat di mana kalian sukai. Ya, gini deh jadinya. Nah, gimana? Mudah kan? Jangan lupa untuk kirim kakak pendamping apa yang kalian buat ya. Sampai jumpa minggu depan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar, putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, selalu duduk. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci, mendengarkan cerita, membuat kreativitas, dan bernyanyi. Maka kita tutup kegiatan kita dengan berdoa ya. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini. Ya Bapa, kami mohon bantuan-Mu supaya kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dan kami memohon bantuan-Mu ya Bapa, semoga kami selalu hidup rukun bersama orang tua, teman-teman, serta saudara-saudara kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman dan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan. Engkau berkati mereka supaya mereka dapat menemukan jalan keluarnya, sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan damai. Amin. Santo Paulus Miki, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.